Ada satu berita di tanggal 21 Mei 2025 yang ngebuat gue masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Berita yang gue masih belum lihat isinya kayak gimana, jadi gue pengen bener-bener reaction pure sama lu semua. Ini isi berita kayak gimana dan apa opini yang mendasari berita ini muncul. Emang beritanya tentang apaan Bang Ray? Beritanya tentang sebuah opini dari politikus PSI gitu ya, Pak Ade Armando, yang menilai kalau misalkan Mas Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Let's go! Gue gak pernah kepikiran loh, kayak iya ya, kita belum pernah mencoba untuk mencari tahu siapa wakil presiden terbaik. Karena menurut gue ya, kalau misalnya kita ambil dari tolak ukur yang berbeda, dari indikasi yang berbeda, maksud gue, itu pasti jawabannya bakal beragam. Ada yang bilang kalau misalnya presiden terbaik waktu zaman gue hidup itu Pak Budiono, ada yang bilang Pak Jusuf Kalla dan lain-lain gitu ya. Tapi kita semua nggak tahu. Oke. Jadi untuk kita menyelam lebih jauh lagi tentang pernyataan siapa wakil presiden terbaik, gue pengen sama-sama kita baca berita dari Kompas ini tentang opininya Pak Ade Armando. Apakah salah? Ini bukan fakta ya, harusnya ini adalah opini dan semua orang bebas untuk beropini, iya nggak sih? Jadi untuk sama-sama membandingkan argumentasi antara Pak Ade Armando, gue bakal coba buat nanya langsung ke artificial intelligence. Bro, Mas Gibran demen banget nih sama AI. Kita bakal tanya ke AI, menurut AI mana yang paling the best sebagai wakil presiden di Indonesia. Oke, kita bakal sama-sama baca dulu beritanya sebelum kita menyelam langsung ke ChatGPT. BDW gue pun penasaran. Jadi kita bakal sama-sama lihat dulu berita kayak gimana. Jadi ini berita rilis jam 11 siang tanggal 21 Mei 2025, dimana judulnya Ade Armando jangan nilai Gibran hanya karena anak. Wait, what? Nah, kok beda judulnya? Judulnya beda coy. Ini udah dirubah kah? Oke, di laman tweet yang di tautan ini masih judulnya tuh Gibran wakil terbaik sepanjang sejarah. Sementara kalau misalnya di Kompas ini udah berubah judulnya, jadi jangan nilai Gibran hanya karena anak Jokowi. Oke, ini menarik. Politikus Partai Solidaritas Indonesia, Pak Ade Armando, menilai kehadiran Mas Gibran sebagai wapres tidak seharusnya dilihat dari statusnya sebagai putra mantan Presiden Joko Widodo. Oke, kenapa tuh? Bahkan ada yang meyakini bahwa Gibran adalah pendorong elektabilitas Prabowo pada pemilu 2024. Oke, ini opini yang menarik. Karena kalau misalnya gue boleh beropini gitu ya, di Pilpres kemarin, gue sih beranggapan kalau misalkan Pak Prabowo meskipun tanpa Mas Gibran itu bisa menang. Meskipun gue bukan milih Pak Prabowo kemarin. Cuman basis keluarga gue yang basically veteran gitu ya, nenek dan kakek gue itu mantan pejuang gitu. Dan dari tahun 2014, 2019 rajin banget dukung Pak Prabowo gitu. Gue sendiri beda, periode kedua milih Pak Jokowi, terus gue abis itu dimusuhin sama keluarga gue sendiri. Ternyata waktu periode kedua Pak Jokowi kurang gitu ya performanya, gue agak sedikit kesel juga. Cuman di tahun 2024 ini meskipun pilihan gue gak bener, tapi menurut gue ya Pak Prabowo bakal tetap menang sih meskipun bukan sama Mas Gibran. Tinggal nyari wakil yang emang bisa meningkatkan elektabilitas di Jawa Tengah, Jawa Timur aja, bisa Caimin atau bisa yang lain, kayak gitu. Jadi di sini dikasih tahu Pak Ade Armando bilang, nah begitu juga saya ingin orang melihat, naiknya Gibran itu diangkatnya Gibran sebagai wapres jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Oke, dalam sinar gaspolkompas.com, dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada dalam sejarah kita ini. Oh, ini yang pada akhirnya ngebuat Kompas buat judul pertama gitu ya. Ini Gibran wapres terbaik sepanjang sejarah. Terus komentar lucu banget dan gue nggak bisa lihat soalnya ada beberapa foto-foto yang inappropriate gitu ya. Cuman di sini dibilang kalau misalnya Mas Gibran the best wakil presiden. Kenapa tuh? Gue penasaran juga. Ada menerangkan bahwa Gibran telah menunjukkan sejumlah pencapaian yang signifikan. Oke, apa tuh? Dia pun memuji gaya komunikasi Gibran yang memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan kepada publik. Ya emang beberapa wakil presiden sebelumnya memang gak bisa berkomunikasi menggunakan media sosial. Saya emang ada yang belum ada gitu. Iya gak sih? Bandingin sama siapa? Bahkan saya memuji dia bikin video-video kayak gitulah. Maksudnya, video kayak ini Om Ferry Irwandi kali ya maksudnya ya? Beritanya di sini coy. Jadi lu bisa lihat nih di sini videonya. Oke, gue bakal lihat dari berita tulisannya aja. Bahkan ada menyinggung penampilan Gibran ketika berhadapan dengan Mahfud MD dalam debat Capres Pemilu 2024. Dia menilai penampilan itu sebagai representasi kemampuan Gibran dalam beradu argumen. Di
debat kedua sama debat keempat harusnya wakil presiden, gue inget banget. Debat kedua emang gak bisa dipungkiri Mas Gibran terlihat sangat amat menonjol dibandingin wakil presiden yang lain. Tapi di debat keempat, nah itu yang harus dipertanyakan. Kayak gitu, di debat keempat Pak Mahfud sama Cak Imin sih yang MVP sebenarnya. Tapi Pak Mahfud gak bisa dibilang lebih gimana ya, lebih buruk juga penampilan dibanding Mas Gibran, ya gak sih? Dia menilai penampilan itu sebagai representasi kaum maupun Gibran. Tadi udah dibilang. Kemudian bahwa dia ketika debat dulu sama sampai menjatuhkan Pak Mahfud, menurut saya itu representing. Menjatuhkan dalam artian ya tebak-tebakan kata yang emang tidak dimengerti kali ya, yang harusnya itu dijelaskan dulu. Itu juga dikasih tahu kan dari debat kedua ke debat keempat itu udah ada langsung pernyataan dari MC kalau misalkan ketika ada calon wakil presiden yang emang ingin menggunakan kata yang tidak dimengerti atau istilah yang sesuatunya itu harus dijelaskan terlebih dahulu, harap dijelaskan terlebih dahulu, harusnya kayak gitu, sampai dibuatin kayak gitu loh aturannya. Menurut Ade, gaya Gibran yang kerap dinilai tak lazim seharusnya tidak menjadi alasan untuk meremehkan. Seharusnya publik mampu menangkap kualitas Gibran dari pernyataan dan cara berpikirnya. Jujur gue sendiri jarang sih ngelihat klip-klip atau video-video pidatonya Mas Gibran. Gue justru penasaran dan juga menunggu-nunggu momen dimana Mas Gibran datang ke acara mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi negeri gitu ya, terus habis itu debat dan juga berdiskusi tentang program kerja yang emang ada dan juga yang sedang dijalankan sama pemerintah gitu. Karena untuk menghidupkan kembali ruang-ruang akademisi sepertinya perlu banget di zaman yang sekarang, ya nggak sih? Anda bisa menangkap kualitas dia dari celetukannya, dari apa yang dia sampaikan, dari hal yang barangkali tampak kecil di mata orang lain. Tapi sebetulnya buat kita yang bisa menilai kualitas orang ini keren, anak ini pinter. Kalau aja dia dikasih kesempatan lebih, dia mungkin bisa menjadi seseorang. Kalau misalkan Pak Ade bilang celetukan, gue langsung inget waktu Pilpres kemarin tuh yang ngomongin soal susu buat ibu hamil. Dalam kesempatan itu Ade pun menyoroti kritik terhadap Gibran yang dianggap tak layak menjadi wapres. Oke, kenapa tuh? Dia menilai bahwa anggapan tersebut sama sekali tidak berdasar. Bahkan Ade menantang pihak-pihak yang meragukan kemampuan Gibran untuk memberikan bukti konkret mengenai ketidaklayakannya sebagai wapres. Saya ingin men-challenge siapapun yang mempertanyakan Gibran sebagai wapres, kasih contoh bahwa dia itu nggak perform. Dimana contohnya dia goblok, dia tolol, dia ngaco segala macam, mana? Saya yakin nggak ada, buset. Oke, kita bakal nge-highlight satu kalimat opininya beliau gitu yang bilang kalau misalkan Mungkin Mas Gibran itu the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Oke, kata Pak Ade Armando. Gue akan mendebat opininya dia karena itu opininya dia gitu. Ngapain kita debatin nih sih? Kalau misalnya lo tanya ke gue best wakil presiden siapa, gue gak bisa bilang satu sih. Gue bilang 3 misalkan. Kalau gue ya, gue udah ngasih tau juga di live streaming yang menurut gue paling impactful kalau misalkan selama masih hidup gue itu Pak JK ya, jelas 2 kali dia jadi wakil presiden, gak cuma Pak SBY doang tapi juga Pak Jokowi. Terus habis itu gue suka Pak Habibie karena ya kalau misalnya dilihat sejarah gitu ya, beliau dari wakil presiden ke presiden dan waktu jadi presiden tuh bener-bener bisa menekan krisis ekonomi Indonesia. Terus habis itu bisa meredamkan beberapa konflik di wilayah-wilayah Indonesia dan lain-lain gitu. Sayang cuma setahun doang, dan sayang ketika naiknya itu gak bener-bener dipilih, tapi emang bener-bener ketika pas waktu lengser. Yang ketiga menurut gue yang paling the best sih Pak Hatta sih menurut gue. Meskipun gue gak hidup dan juga tinggal di zamannya beliau, tapi menjadi orang nomor 2 di negara yang baru aja merdeka itu menurut gue tuh tekanannya gede banget, sangat amat besar. Dan dia dipilih menjadi orang nomor 2 ya wakil presiden, itu berarti udah dikira setara sama Pak Soekarno gitu loh. Apalagi gue pernah baca biografinya beliau gitu yang antara Pak Muhammad Hatta dan juga sepatu favoritnya dia yang dia gak bisa beli karena uangnya itu disisihkan untuk membangun Indonesia. Itu ngeribat sih anjir. Itu cerita yang bagus banget. Dan oke, gue gak mendebatkan argumentasinya Pak Ade Armando karena itu opininya beliau. Tapi gue pengen nanya nih, biar fair, kita bakal sama-sama tanya ke AI ChatGPT. Ini gratis nih, soalnya yang pro gue mikir-mikir ulang gitu, soalnya gak terlalu banyak digunain ya gak sih. Gue nanya ke ChatGPT, menurut kamu siapa wakil presiden terbaik yang dimiliki negara Indonesia sampai sekarang? Jawab dengan satu nama dan berikan alasannya. Nah ini menarik nih, soalnya Mas Gibran juga suka kan, dan gue penasaran nih jawabannya apa gitu. Yang akan berargumen dengan opini Pak Ade Armando adalah AI, anjay. Kita tanya dulu ya.
Apa jawabannya? Yusuf Kala. What? Wait. This is the same answer like me, man. Oh my god. What? Yusuf Kala bisa dikatakan sebagai salah satu wakil presiden terbaik yang dimiliki. Wow, di atasnya Pak Hatta dan Pak Habibie kan cuma menjabat sebagai wakil presiden 2 kali di periode yang berbeda. 2004, 2009, oke, dan 2019 yang menunjukkan kepercayaan tinggi dari berbagai pihak atas kapasitas dan integritasnya. Ia dikenal sebagai sosok yang efisien, lugas, dan sangat aktif dalam pemerintah, terutama dalam menyelesaikan konflik sosial dan mendorong percepatan pembangunan. Salah satu kontribusi besar Pak Yusuf Kala adalah perannya dalam menyelesaikan konflik di Poso dan Aceh. Oh nih, gue pernah dengar juga ceritanya. Kalau nggak salah tuh di acaranya Rossi gitu atau apa gitu, tentang bagaimana Pak Yusuf Kala menjadi pemimpin dan juga menengahi konflik Poso dan juga Aceh gitu ya. Termasuk keterlibatannya dalam proses damai Helsinki. Ia juga dikenal sebagai teknokrat yang mampu menjembatani dunia politik dan ekonomi. Kombinasi pengalaman, kecakapan manajerial, dan kepekaan sosial menjadikannya sosok wakil presiden yang menonjol dibandingkan yang lain. Oh, oke. Sepertinya standarnya udah tinggi gitu ya. Gue rasa kalau misalnya pada akhirnya Mas Gibran ingin terlihat lebih baik dibandingin Pak Kala gitu, seenggaknya udah ada indikatornya nih, bisa menyelesaikan konflik antar daerah dan juga bisa menjembatani antara dunia politik dan juga ekonomi. Oh ya, satu yang paling gue inget ketika Pak Yusuf Kala itu menjabat itu waktu pergantian dari minyak tanah ke gas. Seingat gua nih ya, bisa dikoreksi kalau misalnya gua salah. Itu kan tanggung jawabnya Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden waktu itu. Dan menurut gua untuk transisi yang sangat amat krusial itu dan bisa sampai sekarang berkesinambungan tuh oke banget sih menurut gua. Oke, sekarang biar lebih mantep lagi, kita tanya coba ke ChatGPT. Urutkan wakil presiden terbaik menurut kamu, termasuk Mas Gibran coba. Let's go. Gue pengen tahu. Menurut kontribusi nyata, pengalaman aktif dalam pemerintahan. Wait, Zam, Pak JK di atasnya Muhammad Hatta. Gokil. Alasan 2 kali menjabat, berperan penting dalam pendamaian nasional. Dikenal sebagai problem solver yang efektif dan tokoh pembangunan, Muhammad Hatta. Proklamator arsitek awal sistem pemerintahan Indonesia, membangun dasar-dasar demokrasi dan ekonomi kerakyatan, Pak Budiono. Ekonom teknokrat berintegritas tinggi, tenang, dan efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia pasca krisis global, Pak Tri Sutrisno. Woi, yang kelima Mas Gibran coy. Yang keenam Pak Maruf Amin. Yang ketujuh Hamzah. Coba Mas Gibran apa alasannya? Belum menjabat secara penuh namun punya potensi besar sebagai sosok muda yang membawa semangat inovasi. Amin. Perlu waktu untuk benar-benar diuji dalam skala nasional, tapi menunjukkan keberanian politik dan keterbukaan pada ide-ide modern. Oke. Maruf Amin alasan punya pengaruh besar di bidang keagamaan dan etika publik, tetapi kurang menonjol dalam pengambilan kebijakan strategis nasional selama masa jabatannya. We know why. Hamzah Has, Sudarmono, ada Malik, Sri Sultan, dan lain-lain. Masing-masing punya kontribusi di zamannya, namun secara umum tidak semenonjol peran-peran di atas dalam konteks pemerintahan nasional dan kebijakan besar. Jadi, ya ini menurut AI ya. Dan kebetulan banget, gue kira jawabannya bakal Hatta loh, sumpah. Gue gak expect kalau misalnya Pak Yusuf Kala, men. Oke. Jadi lu bisa tahu jawabannya kayak gimana menurut AI. Opini gue dan juga salah satu opini dari politikus partai PSI gitu ya. Gimana tanggapan kalian? Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu kalian punya pengalaman yang berkesan gitu tentang wakil presiden Indonesia ketika menjabat. Terus di kolom komentar sekali lagi. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Itu aja mungkin dari gue. Sorry banget kalau misalnya agak tidak penting gitu ya. Tapi ini lucu sih. Seenggaknya biar kita punya berita-berita yang fun lah buat didebat dan juga didiskusikan, ya nggak sih? Jangan lupa buat likes. Sampai ketemu lagi next video. Bye-bye.